Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami kau panggil untuk saling mencintai, untuk saling menerima, untuk saling hidup sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, untuk hidup dalam harmoni. Tuhan, terima kasih. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Paskah ke-6, Minggu Paskah ke-6, kita diingatkan akan kasih yang menjadi sumber core hati dari hidup kita. Karena apa? Karena Yesus mengatakan Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Maka kita harus berjuang untuk mengalahkan segala yang bukan kasih. Kebencian, kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Merugikan, membuat orang tidak bahagia. Ketika ada ketidakbahagiaan, itu tanda tidak ada kasih. Ketika saling membenci, saling berbuat jahat pada orang lain, itu juga melanggar kasih. Nah, para saudara, kenapa kita harus katakanlah mengharapkan kasih? Kita tahu Allah adalah kasih. Tapi bagaimana kita menghayati hidup kasih, tinggal dalam kasih, remain in my love? Bagaimana itu terjadi? Bagaimana? Karena kasih itu juga harus ada sukacita, joy, sukacita. Karena kasih harus dilukiskan dengan sukacita. Seperti Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal dalam aku sukacitamu menjadi penuh. Dan kasih itu juga berarti harus taat kepada kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Yesus. Jadi dua sisi itu. Jadi kasih itu adalah kata kerja. Kasih itu bukan hanya kata benda. Ya. Memang ada unsur penting. Tetapi kasih itu harus kata kerja. Melakukan sesuatu hingga orang lain bahagia. Hingga orang lain sukacita. Itu kasih. Nah, bagaimana supaya kita mengalami kasih itu dan berjuang untuk mengasihi? Kasih itu juga bukan hanya pasif tapi aktif. Ya, tapi harus berjuang. Nah, bagaimana kita berjuang untuk mengatasi kasih adalah sekali lagi bahwa kita harus menyadari sungguh-sungguh hakikat dan identitas kita. Ya. Jadi kasih itu adalah karena Allah adalah kasih. Dan ini sulit dibayangkan, hanya orang Kristen yang mengakui Yesus Allah adalah kasih. Ya. God is love. God is salt. God is lamb. God is light. Jadi sama, Allah sama dengan kasih. Maka ketika kita menghayati kasih, Allah ada di sana. Nah, saudara, bukan gampang sekali lagi untuk menghayati kasih. Bukan gampang. Maka apa yang perlu kita lakukan supaya kita masuk dalam kasih? Pertama, menurut saya adalah kita belajar tidak hanya, sekali lagi, ya, pertama belajar bahwa kita ini selalu dalam proses divinity, mengilahikan, menjadi Allah, ya, menjadi sempurna, menjadi seperti Allah. Ya, jadi proses untuk menjadi seperti Allah. Ya, bukan hanya sebagai manusia. Yesus mengatakan, kau bukan dari dunia, aku sudah mengambil engkau dari dunia, dan engkau menjadikan kau anak Allah. Jadi ini proses perjalanan hidup kita, proses untuk menjadi seperti Allah. Ya, itu pertama-tama maka harus ada perjuangan, nggak bisa tidak. Ya. Dalam relasi kita, Anda dengan suami istri, dengan orang lain, ada proses untuk mengasihi. Proses divinity, proses ilahi, mengilahikan. Itu yang pertama harus kita sadari. Jadi ketika kita tidak mengalami kasih, itu berarti saya harus berproses untuk mengilahikan diri saya sendiri. Atau membiarkan Tuhan mengilahikan diri saya sendiri. Ya. Nah, seperti kita ke gereja, seperti baca kitab suci, kita refleksi, kita itu mengilahikan nilai-nilai ilahi dalam diri kita. Nah, yang kedua, coba kita lihat bagaimana mengilahikan dalam diri kita itu. Pertama-tama adalah
kita belajar tidak cukup melihat yang saya sebut dengan ego drama. Drama hidupku sendiri. Problemku, penderitaanku, salibku, susahku, itu bisa, boleh, benar. Tapi setelah semua itu kita berangkat menjadi teodrama. Drama Allah. Ya. Jadi dengan tidak hanya melihat saya, tetapi melihat drama Allah yang bekerja dalam diri kita. Yang melakukan perbuatan-perbuatan agung dalam diri kita. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Paskah yang lalu. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan segala-galanya pada kita. Ya. Nah, itulah. Jadi kalau Tuhan kita belajar melihat karya Tuhan yang agung, yang besar, yang indah. Jadi coba lihat. Maka dalam kitab suci, dalam Ekaristi kita mengatakan ketika kita menerima tubuh Kristus, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah ecce homo, lihatlah. Ya. Dan kata lihat ini penting. Lihatlah saudara-saudara, inilah anak domba Allah. Ya. Inilah Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Coba kita lihat, buka mata kita. Ya. Lihat salib itu. Lihat karya Yesus. Karya Allah yang begitu luar biasa. Yang menjadikan orang mati ya, hidup kembali. Kalau orang mati, itu akan busuk, akan habis, akan hanya ada tulang-tulang. Semua hilang. Tapi Yesus dibangkitkan seluruhnya, tidak ada tulang sama sekali. Jadi kubur kosong itu adalah perbuatan agung Tuhan. Nah, kita lihat gitu loh. Tuh, lihat. Jadi kita melihat drama Allah yang bekerja, yang melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Nah, kalau itu kita belajar selalu melihat karya Allah itu, maka akhirnya kita juga mengerti siapa diri kita. Gitu loh. Kita bisa, Tuhan akan bekerja untuk orang zaman dulu, zaman sekarang, dan akan datang. Dan juga melakukan untuk saya. Ketika kita mengagumi Allah, bersyukur atas Allah, kita juga mengerti Tuhan bekerja untuk saya. Untuk Anda, untuk siapa pun. Jadi mari kita belajar melihat Allah. Jangan hanya melihat penderitaan kita. Jangan hanya melihat kesulitan kita. Melihat karya agung. Dan itu menjadi sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Saudara, semoga kita semua hari ini, di minggu Paskah ke-6 ini, kita disadarkan kembali melihat Allah, teodrama. Supaya kita bisa melihat ego drama. Kalau kita hanya melihat ego drama, maka kita tidak akan ada sukacita, tidak akan ada kegembiraan, karena tidak mampu kita. Mengapa tidak ada kegembiraan? Karena saya hanya melihat diri saya sendiri. Maka setiap kali kita ke gereja, coba lihat. Teodrama. Kalau kita di rumah, lihatlah salib itu. Dia telah melakukan untuk aku, untuk keluargaku, untuk suami, untuk anak, untuk istri, siapa saja. Anda akan berubah. Sukacita akan terjadi. Karena Tuhan bekerja. Tuhan bertindak. Fokus bukan pada saya, pada Yesus. Hari ini dalam Injil. Hari ini dalam Ekaristi. Anda bisa melihat roti ini berubah menjadi tubuh Kristus. Air dan darah ini. Dan darah ini menjadi darah Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.